Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisita Inelza Putri, NIM 4112318018 dari Prodi Statistika Terapan dan Komputasi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan membahas pemrograman berorientasi objek atau OOP dengan implementasi Elistri. Nah, di sini saya akan mempraktikkan cara pembuatan game pada Elistri. Game yang saya buat yaitu Maze Run Game. Sebelumnya, saya akan memberi gambaran sedikit tentang game ini. Maze Run Game atau game yang dikenal juga dengan istilah labirin atau sebuah permainan yang diperankan oleh pemain yang saya beri nama Shina untuk mencari jalan keluar dari jalan yang bercabang atau berliku untuk menyelamatkan sahabatnya yaitu Alice. Di dalam game ini, Shina harus menghindari balok-balok yang menghalangi dirinya dan menjawab pertanyaan dari Mercer untuk mendapatkan games yang digunakan untuk menyelamatkan Alice.
Selanjutnya, saya akan mencoba bermain game apabila game saya menabrak penghalang. Itulah contoh hasil run game yang saya buat apabila menabrak balok atau penghalang pada game ini. Nah, sekarang saya akan mempraktikkan pembuatan game pada listrik. Yang pertama-tama kalian membuka aplikasi listrik, kemudian akan muncul kotak dialog select project. Pada kotak dialog ini kalian akan dihadapkan oleh blank stage. Blank stage ini digunakan untuk background atau template game yang akan kalian buat. Di sini kalian bisa berkreasi membuat template game. Kalau kalian ingin memakai template yang sudah jadi, kalian bisa klik tab starters. Nah, di sini sudah terdapat template bawahan dari Elistri. Karena saya sudah membuat template untuk mempersingkat waktu, saya akan membuka project saya. Inilah tampilan template atau background yang saya gunakan untuk membuat game yang akan saya praktikkan. Untuk template sendiri, kalian bisa berkreasi sesuai selera. Oke, pertama-tama saya akan menambahkan objek yang nantinya saya gunakan sebagai pemain game ini. Saya menggunakan objek dari Bybot class. Saya memilih Newton. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kalian bisa berkreasi akan seperti apa objek yang nantinya kalian gunakan. Kalian juga bisa merubah nama objek sesuai selera. Dan secara otomatis objek akan muncul pada scene editor. Selanjutnya saya akan merubah posisi objek sesuai kebutuhan game. Selanjutnya saya akan menambahkan prosedur pada Bybot class. Sebelumnya saya akan menambahkan properties pada Bybot class yang digunakan untuk membuat pergerakan dari Bybot terlihat natural. Nah, kemudian akan muncul seperti ini.
akan menambahkan parameter pada proseduran. Prosedur ini saya membuat objek seolah-olah dapat berlari secara natural, mulai dari pergerakan kaki dan tangannya, dengan move direction yang mana direction dapat diisi ketika kita membuat statement, dengan move sejauh 0,25 dan dengan durasi 0,08. Inilah prosedur run pada Pivot class. Selanjutnya saya akan membuat prosedur turn left pada Pivot class. Pada prosedur turn left, saya membuat objek berbelok atau turn ke kiri 0,125 dan saya juga membuat pergerakan tangannya ketika berbelok. Inilah prosedur turn left pada Pivot class. Selanjutnya saya akan membuat prosedur turn right pada Pivot class. Karena turn left dan turn right sama konsepnya, saya akan copy saja. Nah, ini yang turn tinggal diganti right. Inilah prosedur turn right pada Pivot class. Selanjutnya saya akan membuat prosedur jump pada Pivot class. Pada prosedur jump, saya membuat objek melompat setinggi 1, kemudian move forward sejauh 3, dan kembali ke posisi awal dengan durasi 0,25.
Dan tidak lupa saya menambahkan pergerakan tangan ketika melompat. Inilah prosedur jump pada Pivot Class. Selanjutnya, saya juga akan membuat prosedur mundur pada Pivot Class. Inilah prosedur mundur pada Pivot Class. Di sini objek mundur sejauh 0,25. Setelah membuat prosedur pada Pivot Class, saya akan menuju ke Event Listener. Di sini saya akan membuat perintah bahwa objek Cina akan digerakkan sesuai perintah kita. Maka saya akan menggunakan Event Listener itu sendiri. Di sini saya akan menggunakan perintah menggunakan keyboard, maka saya akan klik Add Event Listener, pilih keyboard, lalu Add Arrow Key Listener. Inilah prosedur Arrow Key Press yang digunakan untuk menjalankan objek Cina. Tanda panah up itu digunakan untuk lari ke depan, tanda panah down itu digunakan untuk mundur, tanda panah left itu digunakan untuk belok ke kiri, tanda panah right digunakan untuk belok ke kanan. Selanjutnya, saya juga akan menambahkan Add Event Listener untuk jam. Sini saya menggunakan Add Key Press Listener. Nah, di sini space digunakan untuk jam. Sebelumnya, saya tidak lupa menambahkan statement bahwa setiap pergerakan objek Cina diikuti oleh kamera. Jadi, saya akan membuat statement mari kita coba run terlebih dahulu, apakah sudah bisa? Nah, ternyata sudah bisa di-run sesuai yang saya inginkan. Selanjutnya, saya akan menambahkan objek koin pada game ini. Di sini saya menggunakan bantuan dari New Billboard. Sebelumnya, saya akan menambahkan gambar dari koin itu sendiri, karena pada Alice tidak tersedia. Yang pertama, klik Project, kemudian klik Resource Manager, import image. Nah, kita mencari image yang akan kita gunakan. Oke, koin. Kemudian close. Kita tambahkan. Nah, seperti ini apabila kita sudah menambahkan koin. Kemudian kalian bisa kreasikan ukuran dari koin itu sendiri
sesuai kebutuhan game yang akan kalian buat. Di sini kalian bisa meletakkan koin di mana saja dan dengan ukuran berapa saja. Di sini saya menggunakan ukuran 0,60. Dan apabila letak dari koin ini kalian bisa sesuaikan, bisa di atas atau di bawah. Ini saya menggunakan 0,3. Jadi koin akan sedikit melayang dan tidak menyentuh tanah langsung. Kemudian juga sesuaikan jumlah koin yang akan kalian gunakan pada game yang akan kalian buat. Dan untuk menambahkan koin-koin lagi, kalian bisa lakukan hal yang sama seperti langkah-langkah yang sudah saya contohkan. Setelah saya menambahkan beberapa koin, inilah hasil yang dapat saya tunjukkan apabila sudah saya tambahkan beberapa koin untuk game ini. Dia koin yang saya butuhkan. Kemudian saya akan membuat prosedur untuk koin-koin pada game saya. Di sini karena koin itu masuk dalam billboard kelas, maka saya akan menambahkan prosedur pada billboard. Saya membuat prosedur memutar pada billboard kelas agar efisien waktu saat drop statement pada my first method. Di sini saya akan menggunakan turn. Ini saya akan membuat koin berputar 0,25 dengan durasi 0,25. Nah, selanjutnya saya akan membuat statement pada my first method. Nah, di sini saya akan menuju ke koin 1. Nah, jadi saya tinggal menambahkan koin 1 dan seterusnya sampai dengan jumlah koin yang ada pada game saya. Setelah saya drop semua statement untuk koin-koin pada game saya akan membuat koin berputar sebanyak 1000 kali untuk game ini. Kemudian lakukan secara bersamaan untuk semua koin. Kemudian saya akan mencoba run apakah koin sudah bisa berputar atau belum. Nah, koin sudah dapat berputar semua. Selanjutnya saya akan membuat text score dan games yang digunakan untuk menunjukkan skor dan games yang didapat saat menjalankan game ini. Ini saya akan menambahkan akan muncul seperti ini. Kemudian saya juga akan menambahkan games kemudian saya akan merubah posisi dari games dan skor. Sini saya akan, yang pertama saya akan mengubah games, saya mengubah ukuran terlebih dahulu.
Nah, tulisan skor dan game sudah terlihat pada game yang saya buat. Kemudian saya akan membuat kedua tulisan tersebut mengikuti pergerakan dari Shina. Nah, di sini saya akan menggunakan set facial. Saya akan menggunakan set facial untuk skor dan games. Dan untuk games juga menggunakan set facial. Ini berarti skor mengikuti pergerakan dari Cina. Nah, seperti ini. Mari kita coba run. Nah, ternyata tulisan dari skor dan game sudah mengikuti pergerakan dari objek Cina. Selanjutnya, saya akan membuat update skor dan update games. Nah, di sini yang pertama saya akan membuat untuk update skor terlebih dahulu. Nah, saya akan menambahkan prosedur pada text model class. Nah, sebelumnya saya akan menambahkan properties dahulu pada text model class untuk update score. Nah, kemudian akan muncul pada prosedur yaitu set score. Kemudian saya akan menambahkan lagi increment. Nah, akan muncul lagi set increment pada prosedur text model. Nah, selanjutnya saya akan membuat prosedur untuk update score. Yang pertama, kita set score. Nah, ini dia prosedur untuk update score. Selanjutnya, saya akan membuat prosedur untuk update games. Saya akan menambahkan pada kelas text model. Nah, sebelumnya saya akan menambahkan juga properties untuk update games. Menambahkan properties increment. Nah, sekarang saya akan membuat prosedur untuk update games. Nah, ini muncul juga set score game dan set increment games. Nah, ini dia prosedur untuk update games. Setelah membuat prosedur update games dan update score, saya akan menuju ke event listener. Pada event listener ini, saya akan membuat perintah. Apabila objek Shina mengenai objek koin, maka koin akan menghilang dan skor akan bertambah. Di sini saya menggunakan event listener, position atau orientation, kemudian memilih collision start listener. Nah, di sini saya akan mencontohkan koin 1 terlebih dahulu. Untuk custom array set A, saya menggunakan objek Shina, yaitu objek yang mengenai. Kemudian untuk custom array set B, saya menggunakan koin 1, yaitu objek yang dikenai. Kemudian saya akan menunjukkan ini dia prosedur collision started untuk koin 1.
Di sini saya membuat koin akan menghilang dan akan mengeluarkan suara dan skor akan terupdate. Di sini saya menggunakan audio. Cara menambahkan audio sendiri itu dapat dilakukan dengan cara klik project, kemudian research manager. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kalian bisa import audio atau import image. Jadi saya import audio. Nah, kalian bisa memilih audio yang akan kalian gunakan. Selanjutnya, saya akan coba run terlebih dahulu apakah prosedur ini sudah dapat digunakan atau belum. Ternyata sudah bisa digunakan. Untuk menambahkan prosedur koin yang lainnya atau koin-koin yang kalian gunakan untuk game kalian bisa menambahkan objek lagi dengan klik new string untuk custom array set B. Kalian bisa custom array dan tambahkan objek atau koin yang akan kalian tambahkan. Setelah menambahkan, kalian bisa melakukan langkah-langkah yang sudah saya contohkan. Setelah membuat prosedur collision objek sinyal dan koin, saya akan membuat prosedur benar, salah, dan sapaan pada bytecode class. Saya membuat prosedur ini untuk mempermudah atau mempersingkat waktu dalam penulisan statement. Yang pertama, saya akan membuat prosedur Inilah prosedur benar pada bytecode class. Kemudian saya akan menambahkan prosedur lain, yaitu prosedur di sini prosedur salah pada bytecode class. Di sini saya akan menambahkan durasi terlebih dahulu. Untuk prosedur benar, saya juga akan menambahkan durasi. Nah, selanjutnya saya menambahkan prosedur kembali, yaitu prosedur sapaan. Prosedur yang sudah saya buat ini merupakan prosedur sapaan pada bytecode class. Jadi ketika prosedur yang sudah saya buat itu dapat digunakan oleh objek yang terdapat pada bytecode class. Tahap selanjutnya saya akan menuju ke event listener. Di sini saya akan membuat perintah bahwa objek Sina akan menjawab pertanyaan dari Mercer ketika menekan tombol atau keyboard yang sudah diperintahkan. Sebelumnya saya akan menunjukkan objek Mercer dan
objek diamond atau gem yang sudah saya tambahkan. Penambahan objek ini dilakukan sama halnya dengan penambahan objek 10% atau Shina di awal video. Nah, di sini saya akan menggunakan Add Event Listener, keyboard, kemudian saya memilih Key Press Listener. Nah, ini saya akan menuliskan statement. Kemudian saya menggunakan variabel untuk variable number. Ini saya akan menuliskan pertanyaan. Nah, ini prosedur untuk merge yang pertama atau merge 1. Di sini apabila saya menekan keyboard G, maka akan dijalankan merge akan menggunakan sapaan, kemudian memberikan pertanyaan dan kita akan menjawab pertanyaan. Apabila jawaban benar, maka games akan terupdate dan akan mengeluarkan suara. Dan game seolah-olah menuju ke kamera atau didapatkan oleh objek Shina. Apabila jawaban salah, merger akan mengatakan salah. Karena saya membuat 3 merger, saya akan melanjutkan membuat prosedurnya. Selanjutnya saya akan coba run hasil prosedur untuk merger 2 dan merger 3. Merger 2 menggunakan huruf H, ternyata sudah bisa. Dan untuk merger 3 kita tekan tombol C. Nah, ternyata semua prosedur yang sudah saya buat dapat digunakan.
Tahap selanjutnya, saya akan menambahkan box yang mana box ini berfungsi sebagai penghalang dari objek Sina untuk melewati game ini. Di sini saya akan menambahkan box sesuai dengan kebutuhan game yang saya buat. Di sini saya akan menambahkan box terlebih dahulu. Kita menggunakan kelas shape atau text. Kita memilih box. Kita tetap ukuran, kita beri nama box, kemudian kita akan mengubah ukurannya menjadi dan oke. Nah, ini box yang pertama sudah saya tambahkan, kemudian saya akan menambahkan box yang lainnya. Nama tidak usah saya ganti, tetap box 2, ukuran juga tetap 0,8. Kemudian saya akan menambahkan lagi box di sini. Untuk peletakan box sesuaikan dengan game yang kalian buat. Kemudian saya akan menambahkan prosedur untuk box yang sudah saya tambahkan. Kita menuju ke edit code. Kemudian kita menuju ke class box, kita tambahkan prosedur. Kita beri nama. Saya menggunakan custom. Dan saya menggunakan mat. Terus kita menambahkan durasi. Di sini durasi saya ganti dengan random. 1 dan 2. Kemudian saya menambahkan juga untuk move ke kanan. Nah, inilah prosedur box moving pada box class. Kemudian sebelum saya mencoba run, saya akan menambahkan prosedur pada my first method. Di sini saya akan membuat tambahkan count up-nya saya ganti menjadi random. Saya custom sebanyak 1000. Kemudian kita masukkan box moving, kemudian box 2 dan box 2. Bukan secara bersamaan. Nah, setelah ini saya akan coba run. Nah, ternyata balok sudah bisa bergerak sesuai yang saya inginkan. Nah, sebelumnya saya akan membuat prosedur game over pada
team person atau SINA. Ini saya akan membuat prosedur dengan nama over. Kemudian saya akan drop statement. Kemudian tidak lupa saya juga menambahkan suara. Di sini apabila objek SINA mengenai objek yang tidak boleh dikenai, maka akan muncul game over dan bunyi suara. Jadi inilah prosedur game over yang sudah saya buat. Setelah membuat prosedur ini, saya akan membuat prosedur pada event listener. Di sini saya akan menggunakan event listener position atau orientation. Kemudian add collision state listener. Ini saya menggunakan custom array set A, yaitu objek SINA atau objek yang mengenai. Kemudian custom array untuk set B, yaitu objek yang dikenai, antara lain janggalak 2, janggalak 3, janggalak 4, box 2, dan box 3. Kemudian saya akan drop statement. Inilah prosedur yang saya gunakan untuk membuat perintah apabila SINA mengenai objek yang tidak boleh dikenai akan game over. Di sini saya akan menjelaskan apabila SINA mengenai box, maka SINA akan menghilang dan akan game over. Mari kita coba run, apakah sudah bisa atau belum. Nah, ternyata sudah bisa. Pada tahapan selanjutnya atau tahapan finish akan dibutuhkan satu batu games atau diamond dari beberapa game yang sudah dikumpulkan untuk membuka gerbang finish agar objek SINA dapat bertemu dengan Alice kembali. Kemudian saya akan menuju ke event listener.
Di sini saya akan membuat perintah apabila klik Pocket Watch yang ada pada gerbang finish, secara otomatis games akan menuju ke Pocket Watch dan games akan berkurang. Dan kemudian gerbang akan terbuka. Saya akan menggunakan Add Event Listener mouse untuk membuat prosedur ini. Di sini saya akan menggunakan Add Mouse Click on Object Listener. Nah, jangan lupa kita add detail set of visual custom array. Di sini karena yang mau diklik Pocket Watch, saya akan memilih Pocket Watch. Nah, inilah prosedur yang saya buat untuk Pocket Watch. Selanjutnya saya akan membuat awalan untuk games ini. Di sini saya akan menambahkan playing card yang terdapat pada Bybet Plus. Di sini saya tidak mengubah namanya, kita klik OK. Kita rubah posisinya. Merubah ukuran kalian bisa lakukan pada sisi sebelah kanan, ada size di sini. Kemudian saya juga akan menambahkan tulisan start pada game ini. Nah, kemudian saya akan mengubah ukuran dari tulisan ini.
Nah, inilah objek yang sudah saya tambahkan untuk awalan game yang saya buat. Selanjutnya saya akan membuat flying card berbicara atau berkata untuk memberikan petunjuk bagi objek Zina untuk menjalankan game ini. Ini saya akan menambahkan kalimat yang akan diucapkan oleh flying card pada my first method. Nah, di sini saya akan menambahkan inilah statement yang sudah saya tambahkan pada prosedur my first method. Mari kita coba run. Nah, ternyata sudah bisa. Ini saya akan menambahkan durasi agar yang diucapkan oleh flying card tidak terlalu cepat. Saya coba run ulang. Nah, ternyata sudah bisa. Kemudian saya akan membuat prosedur untuk start. Di sini saya akan menuju ke event listener. Di sini saya akan menggunakan add event listener add mouse click on object listener. Karena pada perintah ini saya akan membuat ketika tulisan start diklik, start akan naik ke atas dan berbunyi suara mulai. Inilah prosedur yang sudah saya buat. Kemudian saya akan coba run. Kita klik start. Nah, inilah tanda game sudah bisa dimulai oleh objek Zina. Untuk membuat suasana game yang sudah saya buat lebih berwarna, saya akan menambahkan suara untuk game ini. Di sini saya akan menggunakan
Nah, ini saya sudah menambahkan audio untuk game ini. Kemudian saya coba run. Ternyata sudah bisa. Itulah pembuatan mesh game yang sudah saya contohkan. Sekian tutorial yang dapat saya contohkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.